Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Merliana Kacayani dari Prodi Akuntansi Universitas Yarsi dengan NPM 121202036. Pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Statistik Bisnis 2 yang diampu oleh Pak Faisal. Video kali ini akan menjelaskan mengenai penyembuhan pada uji asumsi klasik. Nah, yang pertama itu penyembuhan terhadap uji normalitas. Di sini saya sudah memasukkan datanya. Sebelum kita melakukan penyembuhan terhadap uji normalitas, saya akan mengecek terlebih dahulu apakah benar data ini tidak terdistribusi dengan normal. Nah, yang pertama itu kita klik Analyze, kemudian ke Regression, ke Linear. Nah, variabel income ini kita masukkan ke Dependent, dan variabel lainnya kita masukkan ke Independent. Kemudian kita klik Save. Di sini kita checklist bagian unstandardized di residual, kemudian kita klik continue. Kita klik OK. Nah, kita balik dulu ke data view-nya. Di sini sudah muncul residual satunya. Kemudian kita bisa langsung uji normalitas dengan cara klik analyze, klik non-parametric test, legacy dialog, kemudian ke one sample KS. Nah, di tes variabel di sini kita masukkan dengan unstandardized residualnya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul outputnya di tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Lihat bagian assign significant to tailed-nya. Di sini nilainya itu 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Jika assign significant to tailed-nya ini lebih kecil dari 0,05, maka data ini tidak terdistribusi dengan normal. Maka data ini perlu penyembuhan. Nah, sebelum kita melakukan penyembuhan, kita lihat dulu variabel mana yang membuat data ini tidak terdistribusi dengan normal. Dengan cara klik Analyze, kemudian ke Non-Parametric Test, kemudian ke Legacy Dialog, kemudian ke One Sample KS. Nah, di sini unstandardized-nya kita ganti dengan semua variabel Income, Earns, Work, EXP, dan Age ke Test Variable List. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul outputnya lagi. Untuk income nilainya itu 0,007, kemudian untuk earn itu nilainya 0,003, untuk world itu nilainya 0,000, untuk exp itu nilainya 0,200, dan untuk age itu hasilnya 0,05. Nah, dari kelima variabel ini ternyata yang membuat data ini tidak terdistribusi dengan normal adalah income, earns, dan world, karena mempunyai nilai assign significant to tailed-nya kurang dari 0,05. Nah, untuk melakukan penyembuhannya ini, sebelumnya kita harus membuat grafik terlebih dahulu. Kita klik Graphs, kemudian ke Legacy Dialog, kemudian ke Histogram. Nah, grafiknya ini hanya untuk variabel yang tidak terdistribusi dengan normal saja. Nah, tadi kan variabel income di sini, kemudian checklist bagian display normal curve-nya, kemudian kita klik OK. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk variabel lainnya. Nah, di sini income kita ganti dengan earns, kemudian klik OK. Kita ulang untuk variabel world. Kita pindahkan ke variabel, kemudian kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat outputnya. Nah, untuk variabel income ini, bentuk garis diagonalnya ini menyerupai substansial positive skewness karena dia tinggi di tengah. Kemudian untuk variabel earns, dia memiliki garis diagonal yang hampir sama dengan income, yang berarti substansial positive skewness. Nah, untuk yang variabel world ini dia lebih rendah, kemudian lebih condong ke kiri. Ya, berarti dia bentuk grafiknya itu moderate positive skewness. Nah, untuk yang substansial positive skewness ini menggunakan LN, dan untuk moderate positive skewness ini menggunakan SQRT. Nah, LN dan SQRT ini kita gunakan saat mentransform data. Jadi, untuk penyembuhannya itu kita transform data dengan cara kita klik transform, kemudian ke compute variable. Nah, di sini di target variabelnya kita ketik dengan LN income,
Nah, di sini kita cari di function group ke all, kita cari ln. Nah, kita pindahkan ke atas, kita masukkan income ke tanda tanyanya, kemudian kita klik OK. Nah, transform lagi untuk variabel earns, kan tadi earns itu juga substansial positive skewness, jadinya menggunakan ln. Kita ganti dengan earns, kita klik OK. Nah, yang terakhir itu transform untuk variabel world. Dia kan tadi moderate positive skewness, berarti menggunakan SQRT. Setelah target variabelnya terisi, di sini kita delete terlebih dahulu. Kita di sini cari SQRT. Kita pindahkan ke atas, kemudian kita isi tanda tanyanya dengan variabel world. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah terexecute. Kita balik ke data view-nya. Di sini juga ada ln income, ln earns, dan SQRT world. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa menguji asumsi klasik lagi, menguji normalitas lagi dengan cara klik analyze, kemudian ke non-parametric test, ke legacy dialog, kemudian ke one sample KS. Nah, di sini kita ganti variabelnya dengan variabel yang sudah kita transform, ln income, kemudian ln earns, dan SQRT world. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Kita lihat nilai assume significant totalnya. Untuk ln income itu 0,200, ln earns itu 0,080, dan untuk SQRT world itu 0,200. Nah, ketiga variabel ini mempunyai assume significant totalnya lebih dari 0,05, yang artinya variabel ini atau data ini sudah terdistribusi dengan normal. Berarti kita berhasil melakukan penyembuhan pada data ini. Berikutnya adalah penyembuhan terhadap uji multikolonialitas. Nah, di sini saya sudah memasukkan datanya. Sebelum melakukan penyembuhan, saya akan melakukan uji multikolonialitas terlebih dahulu dengan cara klik analyze, kemudian ke regression, linear. Nah, variabel income ini kita masukkan ke dependent, dan variabel lainnya kita masukkan ke independent. Kemudian kita klik statistik dan checklist bagian collinearity diagnostic. Klik continue, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Kita lihat pada tabel koefisien di kolom collinearity statistics. Nah, untuk variabel earns, toleransinya itu 0,455, dan untuk VIF-nya itu 2,195. Nah, untuk variabel earns ini karena lebih dari 0,1 dan VIF-nya ini kurang dari 10, maka variabel ini tidak terjadi multikolonialitas. Nah, untuk variabel world juga sama, 0,505, dan untuk VIF-nya itu 1,981. Tidak terjadi multikolonialitas. Nah, untuk EXP ini toleransinya itu 0,100 dan VIF-nya ini 10,007. Nah, variabel EXP ini terjadi gejala multikolonialitas karena nilai VIF-nya itu 10,007, yang artinya lebih dari 10, walaupun nilai toleransinya ini 0,100. Nah, untuk variabel age, nilai toleransinya itu 0,100, dan untuk VIF-nya itu 9,976. Untuk variabel age ini, bagian VIF-nya bisa dibilang termasuk berkorelasi tinggi karena mendekati 10. Jadi, variabel yang berkorelasi tinggi yaitu EXP dan age. Nah, untuk melakukan penyembuhannya itu, salah satu caranya adalah mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Jadi, salah satu harus kita keluarkan supaya tidak terjadi multikolonialitas. Nah, untuk mengeluarkan salah satu variabelnya itu, kita ke analyze, kemudian ke regression, ke linear,
Nah, jadi di variabel independen ini kita harus mengeluarkan salah satu dari exp atau age yang variabel berkorelasi tinggi. Nah, tadi variabel yang paling berkorelasi tinggi adalah variabel exp karena nilai VIF-nya itu lebih dari 10. Ini bisa kita keluarkan. Nah, setelah kita keluarkan, klik OK. Di sini kita lihat hasil outputnya di tabel koefisien collinearity statistics. Nah, kita lihat di tolerance dan VIF setiap variabel. Untuk earns, world, dan age, mereka memiliki tolerance yang lebih dari 0,1 dan VIF-nya itu kurang dari 10. Yang artinya variabel ini atau data ini tidak terjadi multikoloniaritas, yang artinya data ini sudah sembuh dari gejala multikoloniaritas. Selanjutnya adalah penyembuhan terhadap uji heteroskedastisitas. Nah, di sini saya sudah memasukkan datanya. Sebelum melakukan penyembuhan, saya akan melakukan uji heteroskedastisitas terlebih dahulu untuk memastikan apakah ada gejala hetero atau tidak dengan uji Glatzer. Nah, sebelum melakukan uji Glatzer, kita perlu memunculkan nilai residual dengan cara klik analyze, kemudian ke regression, kemudian ke linear. Di sini variabel Y1 masukkan ke dependen, variabel X2 dan X3 masukkan ke independen. Kemudian kita klik save dan checklist bagian unstandardized residual. Continue, kemudian klik OK. Kita balik ke data view-nya. Di sini sudah muncul nilai residualnya. Setelah muncul nilai residual, saya akan mengabsolutkan nilai residual ini dengan cara klik transform, compute variable. Target variabelnya ini ketik dengan ABS residual underscore 1, kemudian ke function group all, cari ABS, kemudian kita pindahkan ke numeric expression dan masukkan unstandardized ke dalam tanda tanya di numeric expression. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita balik ke data view-nya lagi. Nah, kita dapat pokokkan uji Glatzer dengan cara klik analyze, regression, kemudian ke linear. Nah, di dependent ini variabel Y-nya ini kita ganti dengan nilai ABS residual 1 yang sudah kita absolutkan. Untuk independennya masih sama, kemudian kita klik save. Di sini unstandardized-nya kita unchecklist supaya tidak muncul nilai residualnya lagi. Kemudian continue dan klik OK. Nah, kita lihat outputnya. Di sini di tabel koefisien bagian signifikan untuk variabel X2 hasilnya itu 0,019 dan untuk X3 hasilnya itu 0,890. Nah, jadi variabel yang terdapat gejala heterokedastisitas adalah variabel X2 karena memiliki nilai yang kurang dari 0,05. Nah, jika kurang dari 0,05 maka variabel ini perlu disembuhkan. Nah, untuk melihat penyebab apa yang menyebabkan variabel ini terjadi gejala hetero, kita dapat melihat ke graph, kemudian ke legacy dialog, ke bar, simple, kemudian ke values of individual case, kemudian kita define. Nah, di bar represent ini kita masukkan variabel yang terdapat gejala hetero. Kita pindahkan, kemudian kita klik OK. Kemudian kita lihat di outputnya sini. Nah, jadi untuk variabel X2 ini data variabel dari X2 ternyata memiliki data ekstrim atau data yang paling tinggi atau terlalu tinggi, yaitu data ke 40. Nah, jadi salah satu untuk penyembuhan uji heterokedastisitas adalah menghapus atau mengoutlier data yang terlalu tinggi atau yang terlalu rendah. Karena X2 ini memiliki data yang terlalu tinggi pada data 40, maka kita akan mengoutlier atau menghapus data ke 40. Kita balik ke data view-nya, kita cari data ke 40. Nah, di sini kita klik di bagian 40, kemudian klik kanan, kemudian kita clear. Nah, setelah kita outlier atau hapus data ke 40 yang ekstrim tadi, kita dapat melakukan uji Glatzer lagi dengan cara klik analyze, kemudian klik regression, kemudian ke linear. Nah, kita bisa langsung klik OK. Kita lihat hasilnya di koefisien.
di tabel signifikan. Untuk X2 nilainya itu 0,053 dan untuk X3 itu 0,904. Nah, kedua variabel ini sudah mempunyai nilai yang lebih dari 0,05, yang artinya variabel atau data ini sudah tidak terjadi gejala heterokedastisitas, yang artinya data ini sudah sembuh. Nah, yang terakhir adalah penyembuhan terhadap uji autokorelasi. Di sini saya sudah memasukkan datanya. Sebelum melakukan penyembuhan, saya akan melakukan uji rantes terlebih dahulu dengan cara klik analyze, regression, linear, kemudian variabel Y1 masukkan ke dependent dan variabel X2 dan X3 masukkan ke independent. Kemudian kita klik save dan checklist bagian unstandardized di residual, continue, kemudian klik OK. Balik ke data view-nya, di sini sudah muncul nilai residual satunya. Nah, kita bisa langsung uji rantes dengan cara klik analyze, kemudian ke non-parametric test, legacy dialog, runs. Nah, di test variable list ini kita masukkan variabel unstandardized-nya, kemudian kita klik OK. Di sini sudah muncul outputnya. Lihat bagian assign significant to tail-nya, nilainya itu 0,000, yang artinya kurang dari 0,05. Jika assign significant to tail-nya itu kurang dari 0,05, maka data ini terdapat gejala autokorelasi, maka data ini perlu disembuhkan. Nah, untuk penyembuhannya itu kita balik ke data view. Kita perlu melogaritmakan dari setiap variabelnya, dari Y1, X2, dan X3 dengan cara kita klik transform, kemudian compute variable. Nah, di target variable ini kita klik dengan ln underscore Y1, kemudian kita cari di function groupnya all, kita cari ln, kita masukkan ke numeric expression, kemudian Y1 nya juga kita masukkan, kemudian kita klik OK. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk X2 dan X3. Ini X2, kita ganti X2, klik OK. Dan yang terakhir untuk X3, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita lihat sudah terexecute. Kita balik ke data view. Di sini sudah ada nilai ln Y1, ln X2, dan ln X3. Nah, setelah melogaritmakan setiap variabel ini, kita perlu memunculkan nilai residualnya dari variabel yang sudah kita logaritmakan dengan syarat klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, dependentnya ini kita ganti dengan ln underscore Y1, dan untuk independennya juga kita ganti dengan ln underscore X2 dan ln underscore X3. Kemudian kita ke save, pastikan unstandardized-nya ke checklist agar memunculkan nilai residualnya, klik continue dan klik OK. Kita balik ke data view, kita lihat di sini sudah muncul nilai residual 2-nya. Kita perlu uji normalitas terlebih dahulu dengan cara klik analyze, kemudian ke non-parametric test, legacy dialog, kemudian ke one sample KS. Nah, di sini test variable list-nya itu kita masukkan nilai residual 2 atau unstandardized yang terakhir, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Di bagian assign significant to tail-nya itu hasilnya 0,200, yang artinya lebih dari 0,05, dan artinya juga data ini terdistribusi dengan normal. Jika data ini terdistribusi dengan normal, maka kita dapat melakukan penyembuhan. Kita balik ke data view. Nah, kita perlu melakukan transform data lagi dari variabel yang logaritma ini dengan cara klik transform, compute variable. Nah, di sini kita ganti target variable dengan leg ln. Yang pertama itu Y1. Ini juga kita hapus, delete terlebih dahulu. Kita klik leg, kemudian buka kurung, kita masukkan ln1, ln Y1, kemudian tutup kurung, klik OK. Nah, kita lakukan hal yang sama juga untuk ln X2 dan X3. Kita ganti X2, klik OK, dan yang terakhir itu X3. Kita klik OK.
Nah, kita lihat di sini sudah terexecute. Kita balik ke data view. Di sini kita lihat sudah muncul transform like LN-Y1, like LN-X2, dan like LN-X3. Nah, setelah kita mentransform, kita perlu memunculkan lagi nilai residual dengan cara klik analyze, kemudian ke regression, linear. Nah, LN-nya ini kita ganti dengan like LN-Y1 ke dependent, dan untuk independennya juga kita ganti dengan like LN-X2 dan like LN-X3. Nah, kita ke save, pastikan unstandardized ini ke checklist, kemudian klik continue dan klik OK. Kita balik ke data view. Kita lihat di sini sudah muncul nilai res3. Kita perlu mentransform nilai residual 3 ini dengan cara klik transform, compute variable. Nah, ini kita hapus, kita ganti dengan like res underscore 3. Ini juga kita ganti dengan unstandardized residualnya atau residual 3. Kemudian kita klik OK, kemudian balik ke data view. Di sini kita lihat sudah muncul nilai like res3 nya. Selanjutnya kita ke analyze, kemudian ke regression, ke linear. Nah, dependennya ini kita ganti dengan nilai residual ketiga atau unstandardized yang terakhir. Kemudian independennya ini kita ganti dengan nilai like res underscore 3 nya. Nah, like res underscore 3 ini bertujuan untuk memunculkan tabel koefisien nanti. Kemudian kita klik save. Di sini kita unchecklist unstandardized nya, kemudian continue, dan kita klik OK. Nah, kita lihat outputnya. Di sini koefisien, kita buka koefisien. Di sini B-nya ini 0,876 untuk like res underscore 3-nya. Nah, nilai ini perlu diingat karena akan kita gunakan untuk langkah selanjutnya dalam penyembuhan. Nah, kita balik ke data view-nya. Di sini kita transform lagi dengan klik transform, compute variable. Nah, like res underscore 3 ini kita ganti dengan ln underscore y1 add untuk pembeda. Kemudian di sini juga kita masukkan ln y1 ke numeric expression dikurang nilai b yang di tabel koefisien tadi yaitu 0,876. Kemudian kita kali dengan like ln underscore y1. Kemudian kita klik OK. Kita lakukan hal yang sama untuk x2 nya juga. Di sini kita ganti x2. Kemudian kita klik OK. Dan yang terakhir untuk x3. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita lihat sudah terexecute. Kita balik ke data view-nya. Di sini sudah muncul variabel baru yaitu ln underscore y1 add, x2 add, dan x3 add. Setelah semua variabel sudah terexecute, kita perlu memunculkan nilai residualnya lagi dengan cara klik analyze, regression, linear. Dependennya kita ganti dengan variabel ln underscore y1 add. Kemudian independennya juga kita ganti dengan yang kita transform terakhir tadi, ln underscore x2 add dan x3 add. Kemudian kita klik save. Di sini kita munculkan nilai unstandardized-nya. Kemudian continue. Kemudian kita klik OK. Kita balik lagi ke data view. Di sini sudah muncul nilai residual keempatnya. Setelah kita memunculkan nilai residual 4, kita dapat melakukan uji rantai lagi dengan cara kita klik analyze, kemudian ke non-parametric test, legacy dialog, kemudian ke runs. Nah, unstandardized-nya ini kita ganti dengan unstandardized yang terakhir atau residual keempat ke test variable list-nya. Setelah sudah, klik OK. Nah, di sini sudah terlihat outputnya. Nilai SM significant to tail-nya itu adalah 0,429. Dia itu lebih dari 0,05. Jika lebih dari 0,05, maka data ini sudah tidak terjadi gejala autokorelasi. Berarti data ini sudah berhasil kita sembuhkan.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.